Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'da. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan. Baiklah, mari sama-sama kita baca kitab kita yang terkait dengan cabang iman yang ke-22, yaitu wasyu'batu tsaniyatu wal 'ishrun. Apa cabang iman yang ke-22 itu? Ada uzzakati limustahiqiha biniyatin makhsusatin, yaitu melaksanakan zakat yang dibagi-bagikan kepada orang yang berhak dengan niat yang tertentu. Jadi sebagai orang Islam yang mempunyai harta yang kaya, wajib orang Islam tersebut mengeluarkan zakat dari hartanya. Untuk apa? Untuk dibagi-bagikan kepada golongan yang 8 yang tercantum di dalam Al-Quran tersebut. Tentunya mengeluarkan zakat ini biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Apa itu? Wahia ayyanwiya syakhsu biqalbihi zakatal fardi, yaitu seseorang berniat dengan hatinya yang dalam untuk mengeluarkan zakat yang fardu. Zakat fardu itu ada dua. Yang pertama zakat mal yang kita miliki, harta yang kita miliki. Yang kedua adalah zakat fitrah apabila kita mengakhiri puasa kita di bulan suci Ramadan dan hendak memasuki bulan Syawal. Ini wajib hukumnya, fardu hukumnya bagi kita yang mengaku orang Islam. Walaisa alaihi ta'yinul amwal, tidak ada baginya itu menentukan jenis harta-hartanya. Tidak ada bagi seorang itu menentukan jenis hartanya. Faidza malaka nisaban minadz-dzahabi wal fiddati wal mawashi wal hububi was thimari an-nakhli wal karami wajaba alaihi ayyadfa zakataha lil asnafis samaniyati. Di sini nyatakan faidza malaka, apabila seorang itu memiliki satu nisab dari emas, perak, binatang peliharaan, biji-bijian, buah-buahan berupa korma atau anggur, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya yang dibagi-bagikan kepada golongan yang 8. Apa golongan yang 8 itu? Yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah. Itu ayat yang terkait dengan masalah zakat. Jadi kalau seorang sudah memiliki satu nisab emas, udah ukuran emas itu sudah mencapai ukurannya, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Dan itu pun kalau emas itu dimiliki setelah ketemu haulnya, ketemu tahunnya, ketemu gelangnya dia miliki, maka dia wajib menzakatkannya. Berapa zakatnya itu? Ya 2,5% dari emasnya itu, dari harga emas itu. Begitu juga wal fiddah, perak, wal mawashi, binatang-binatang ternak, dan itu ukurannya ada. Nanti kalau kita mempunyai binatang-binatang ternak yang banyak, kambing, 40 ekor kambing,
maka kita zakatkan 1 ekor kambing. Wal hubub, dan berupa biji-bijian ini berupa apa? Entah itu padi, wasimar, buah-buahan yang terkait dengan korma, yang terkait dengan masalah anggur. Kalau kita punya tanaman yang banyak, kita panen, kita keluarkan zakatnya itu. Maka kalimat di sini adalah wajib alaihi ayadfa zakataha. Wajib seorang itu mengeluarkan zakatnya yang dibagi-bagikan kepada golongan yang 8 tadi itu. Awil maujudina minhum, kalau nggak bisa ada yang 8 boleh. Yang ada aja di antara mereka itu. Tidak 8-8-nya ada, cuma 6, ya 6 nggak apa-apa. Kal fuqara'i, seperti fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ini yang perlu diutamakan. Sebab orang fakir dan orang miskin itu beda. Orang fakir itu lebih susah daripada orang miskin. Penghasilannya orang fakir lebih kecil daripada orang miskin. Kalau orang fakir itu kebutuhannya misalnya untuk makan dan biaya sekolah, 1 hari 100.000, dia hanya dapat uang 1 hari 20.000, 25.000, maka orang ini termasuk kategori fakir. Sedangkan miskin beda lagi, kebutuhannya 1 hari 100.000 untuk makannya, untuk ongkos anaknya sekolah dan lain sebagainya, tapi dia mendapatkan penghasilan 70.000 atau 80.000 atau 60.000, tidak mencukupi 100.000, kategori ini masuk dalam kata-kata miskin. Jadi fakir itu lebih di bawah daripada miskin. Wal musafirin alladzina yahtajuna limaunatis safari. Begitu juga yang berhak untuk mendapatkan kategori zakat adalah orang-orang yang bepergian, yang dia memerlukan ongkos bepergian. Tentunya bepergian yang baik, bepergian yang mendapatkan ridho dari Allah. Tidak boleh dikasih kepada orang yang hendak bepergian, tapi bepergiannya untuk maksiat, untuk berbuat kemunkaran, untuk berbuat kebatilan, untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bepergian, yang bersafar, yang memerlukan ongkos untuk bepergian, untuk kebaikan, maka itu boleh diberikan zakat. Walladzina irtakabat humud duyun, dan orang yang menanggung utang. Yang disebut gharim, orang yang menanggung hutang. Hutang bukan untuk pribadinya, tapi ada pendapat ulama yang mengatakan hutang untuk dirinya sendiri. Tapi mayoritas ulama mengatakan orang yang berhutang itu untuk kepentingan sarana umum. Seperti orang banyak hutang karena membangun masjid, hutangnya bukan utang pribadinya, tapi utang masjid. Membangun pesantren, membangun musola, membangun lembaga-lembaga pendidikan, dengan bangunan yang ada yang mereka bangun itu mereka mempunyai hutang yang sangat banyak, maka orang yang bertanggung jawab terhadap pembangunan tersebut boleh mendapatkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kebanyakan di antara kita ini konsekuen, setiap tahun mengeluarkan zakat fitrahnya, tapi kadang-kadang banyak orang yang kaya, yang hartanya banyak, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Padahal Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan, bersabda Nabi Muhammad, qala Rasulullah SAW, ma khalatatiz zakatu malan qattun illa ahlakathu. Tidak bercampur zakat dengan harta seseorang
kecuali zakat itu akan menghancurkannya. Artinya orang yang berharta banyak tapi tidak mau berzakat, tidak mau mengeluarkan zakat, jangan disalahkan kalau zakat itu akan menghancurkan hartanya. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.